warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Alhamdulillah tetap semangat. Ya, Ibu perhatikan anak-anak Ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, cerah-cerah ya. Walaupun cuaca kita ini hari mendung, tapi semangat belajar tidak boleh kendor ya karena baik anak-anak Ibu. Sebelum kita mau mulai pelajaran seperti biasa kita baca doanya dulu sama-sama. Kalau tadi filmnya ada belum? Yang lalu. Mau kita nampak, mereka nampak. Asli ya, asli. Tasya ini ada. Mau kita nampak. Baik anak-anak, setelah tadi baca doa, maka yang diinginkan kita sekarang ini membaca surat Al-Ikhlas. Sebelum kita mau mulai pelajaran hari ini, coba perhatikan temannya. Kira-kira ada yang tidak datang anak-anak Ibu? Ada. Ada suratnya? Tidak. Nah, jadi untuk yang hadir di sini, anak-anak Ibu yang sudah datang, jangan lagi kita itu bermalas-malasan ya. Apalagi sebentar lagi kan kita akan ujian semester. Makanya jangan malas-malas belajar. Harus giat belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, baik anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi yang Ibu sampaikan, mari kita bersama-sama biar lebih semangat kita bernyanyi, ya. Ikutin Ibu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi coba sekarang Ibu ganti lagunya itu. Kalau tadi di sini senang, di sana senang, maka Ibu ganti di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana hatinya bersih. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana hatinya bersih. La 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 la
Kira-kira sudah dapat tidak gambaran materi apa yang ingin disampaikan hari ini? Siapa yang tahu? Yang sudah dapat gambarannya? Materi. Ya, Bunga. Anda Bu. Bersih itu sehat. Alhamdulillah ya. Materi hari ini adalah bersih itu sehat. Iya, ya jadi nak. Minggu yang lalu, pelajaran yang minggu yang lalu kita belajar tentang anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu seperti yang berkata jujur juga anak yang soleh ya. Berkata jujur anak yang soleh termasuk dalam anak yang soleh. Maka kita kembangkan bagaimana sifat anak yang soleh tadi, yaitu salah satunya sifat jujur. Dan sekarang kita kembangkan juga dengan bersih itu sehat. Karena salah satu anak yang soleh itu mengembangkan juga tentang bersih, ya kan, di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan video yang Ibu tampilkan. Disimak ya. Mengenal hadas dan najis. Assalamualaikum. Teman-teman, hadas dan najis dapat menghalangi seorang muslim dari mengerjakan sholat. Karena itu, jika kita hendak mengerjakan sholat, kita harus membersihkan diri dari keduanya, yaitu dari hadas dan najis. Tahukah teman-teman, apakah hadas dan najis? Apakah itu hadas? Hadas itu menjadikan seorang muslim tidak suci. Karena jika kita mempunyai hadas, ketika hendak mengerjakan sholat, sholat kita tidak sah. Dan kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikannya. Hadas itu bermacam-macam, seperti buang air kecil atau pipis, buang angin atau kentut, dan buang air besar. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang jika ada terkena pada badan, pada pakaian, ataupun pada tempat, dan najis itu harus dibersihkan dan disucikan, utamanya adalah dengan air. Najis bermacam-macam, seperti anjing adalah najis jika tubuh terkena jeratan atau air liurnya, maka harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya juga dengan tanah. Air bekas jilatan anjing adalah najis. Jika sebuah wadah air terkena jilatan anjing, maka air tersebut harus dibuang seluruhnya. Bangkai binatang adalah najis. Jika tubuh terkena bangkai, maka harus dicuci dengan air sampai bersih. Kotoran manusia dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan adalah najis. Jika kita menginjaknya, harus dicuci bersih dengan air sampai tidak berbekas lagi. Kencing bayi adalah najis. Jika bayi laki-laki, cukup disucikan dengan percikan air. Jika bayi perempuan, maka harus disucikan dengan air yang mengalir. Apakah alat-alat untuk bersuci? Ada berbagai benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci dari hadas dan najis, seperti yang disebutkan tadi. Untuk membersihkan dari hadas, kita bisa menggunakan air dan bisa juga menggunakan debu. Inilah yang akan digunakan dalam berwudu. Untuk membersihkan najis yang melekat di badan, pada pakaian, dan pada tempat, kita dapat menggunakan seperti air, batu, daun, dan kertas atau tisu. Sebaiknya kita tidak menggunakan benda-benda yang kotor dan tidak menggunakan benda yang berbahaya untuk bersuci. Dan kita tidak boleh menggunakan kertas
yang ada ayat-ayat Al-Quran untuk bersuci. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Sudah dilihat videonya? Sudah. Masih semangat lagi? Nah, jadi kalau masih semangat jangan ada lagi yang kepalanya merek-merek. Kan udah semangat, apalagi masih pagi hari ya kan? Coba. Nah, semangat kita untuk menerima pelajaran. Baik anak-anak Ibu, setelah melihat video yang telah Ibu tampilkan tadi, nah, coba kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dalam siaran video tadi? Ayo, apa? Ya, anak Ibu. Islam mengajarkan kita selalu hidup bersih dan sehat. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Jadi dari video tadi juga dapat menyimpulkan bahwasannya bersih itu sehat. Iya, bisa. Ya. Siapa nak? Oh iya, betul juga ya. Nah, tepuk tangan untuk kawannya. Iya. Baik anak Ibu. Sekarang coba Ibu kembali menjelaskan. Ya. Nah, Islam mengajarkan kita, ya. Islam mengajarkan kita, dan kita kan umat Islam. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan, karena kebersihan itu apa nah? Sehat. Ya, bersih itu sehat, karena bersih itu sebagian dari kebersihan sebagian dari iman. At-tahuru sabrul iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Nah, bersih itu sehat, ya. Bersih. Coba. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi bersih tahara. Tahara adalah wajib, sedangkan bersuci sudah pasti bersih, ya. Nah, sedangkan bersuci sudah pasti bersih, ya. Baik anak Ibu. Najis. Nah, sini. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, tinja, ya, dan air seni atau urin, ya nak ya. Itulah najis, ya nak ya. Jadi kalau seperti bangkai tadi yang sudah dijelaskan di video pertama itu termasuk ke dalam najis. Dan najis itu terbagi menjadi 3. Najis apa nak? Mukhafafa, itu najis ringan. Yang kedua najis mutawasithah, ya, itu najis sedang. Dan najis mukhalathah, itu berat. Baik anak Ibu. Hadas. Nah, jelaskan kembali. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang telah balik dan berakal sehat, ya. Hadas, ya nak ya. Nah, jadi dia keadaan tidak suci pada orang yang telah balik. Berarti orang yang sudah balik, ya. Balik paham kan? Ya, yang sudah dewasa itu. Nah,
membersihkan diri dari hadas besar seperti haid tadi bagi perempuan atau bagi laki-laki itu adalah mandi. Baik, sudah paham anak-anak Ibu? Nah, sudah. Nah, sekarang coba dari yang Ibu sampaikan tadi, coba di antara kalian Ibu kasih pertanyaan ini anak ya. Apa saja yang termasuk hadas kecil? Iya benar, buang angin atau tepuk tangan untuk temannya. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, tunjuk tangannya nak. Nah, yang sudah paham, yang bisa menjawab. Apa itu bersih? Iya betul, bebas dari kotoran. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan suci? Bebas dari najis. Iya, bebas dari najis. Baik anak-anak Ibu, sepertinya sudah paham ya anak-anak Ibu ya. Maka sekarang coba ada yang mau bertanya sama Ibu nak? Sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi sekarang Ibu kasih tugas ya ke kelompok karena ini kan sudah Ibu bagi kelompok dari awal. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini kerjakan tugasnya, buat namanya masing-masing ya, per kelompok. Oke? Apa ada?
membersihkan hadas besar kita wajibnya mandi. Mandi yang mesti menggunakan air yang bersih ya nak ya. Nah, semua sela-sela seperti kalau kita mandi, gigi kita bersihkan ya nak ya. Nah, lalu bagaimana? Mandi rambut juga sampai basah, kita bersihkan, dan daun telinga juga, kuku-kuku. Ingat, kuku itu harus dipotong supaya di dalamnya itu kan banyak kotoran. Jadi kalau tidak dipotong masuk ke dalam. Jadi kita harus hidup bersih. Oke, anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tapi sudah siap semua ya? Nah, jadi kita selesai pelajaran hari ini. Nah, berjumpa lagi di minggu berikutnya nak ya. Ya, minggu depan. Baik anak-anak ibu, sekarang kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.